Hello guys, pecinta BTTH, kembali lagi di channel Story Anime. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan pun dia akan melakukan penyembuhan racun yang sangat mematikan yang ada di dalam tubuh dokter peri kecil. Xiaoyan pun langsung mengajak dokter peri kecil ke altar yang ada di klan Ye. Setelah itu Xiaoyan pun langsung duduk dan bersiap untuk melakukan proses penyembuhan. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kristal yang dipenuhi dengan energi liar dan kekerasan muncul di depannya. Itu adalah monster inti dari naga skorpion naga racun langit. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan kotak batu giok berwarna putih salju, yang tidak lain bodhisattva transformasi Sliva. Xiaoyan telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan harta unik ini. Itu adalah salah satu bahan utama untuk metode penghilang racun. Setelah itu, matanya mendarat di dokter peri kecil di depannya saat dia melanjutkan dengan suara serius. Aku akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa racun ki dalam tubuh kamu ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Kamu harus menanggungnya. Jika kamu bahkan tidak dapat melewati langkah ini, langkah yang tersisa tidak dapat dimulai. Dia tahu Xiaoyan telah menghabiskan beberapa tahun usaha untuk membantunya menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Sekarang setelah semuanya siap, dia pasti akan bertahan tanpa menghiraukan betapa menyakitkan hal itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas usaha Xiaoyan selama bertahun-tahun? Aku harus membuka segel di dalam tubuh kamu dan benar-benar melepaskan tubuh racun yang menyedihkan itu semuanya. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam, tangannya tanpa sadar bergetar sedikit. Haruskah dia gagal menekan tubuh racun? Itu mungkin dokter peri kecil akan mati di tempat. Aku percaya kamu. The Little Fairy Doctor tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan setelah melihat tangannya yang agak gemetar. Aku sudah siap untuk hari ini selama bertahun-tahun, dan aku pasti tidak akan membuat kesalahan. Lepas bajumu. Aku akan mulai melepas segel. Ekspresi Xiaoyan serius. Pikirannya adalah yang paling terfokus sejak ia memerintah dengan suara yang dalam. The Little Fairy Doctor terkejut ketika dia mendengar perintahnya. Namun, ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan yang begitu serius, dia tidak keberatan membiarkannya melihatnya. Waduh, melihat apa nih, haha. Dokter peri kecil melepaskan pakaiannya dengan lembut menyebabkan wajahnya memerah. Terlepas dari seberapa kuat hati Xiaoyan, matanya tanpa sadar berkedip sejenak ketika ia melihat tubuh sempurna wanita di depan matanya. Hadeh Bang Oyan cari kesempatan. Xiaoyan meringkuk jari-jarinya, api hijau terbentuk di ujung jarinya. Setelah itu menekan dengan kuat pada perut halus Little Fairy Doctor. Gelombang demi gelombang kabut racun keabu-abuan yang menakutkan meletus. Ketika tubuh racun setan benar-benar meletus, warna keabu-abuan ini dengan cepat akan melahap semua kekuatan hidup milik pemiliknya. Mereka berdua terdesak waktu. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiaoyan saat nyala api hijau meludah keluar dari mulutnya. Cincin hitam gelap di jarinya berangsur-angsur bergetar. Api berwarna putih lebat perlahan meringkuk dan bangkit. Xiaoyan meraih gugusan api putih pekat ini. Dia memasukkannya ke dalam api hijaunya. Dia benar-benar menggabungkan ketiga jenis api. Xiaoyan ragu sesaat setelah penggabungan sukses dari 3 jenis flames surgawi. Dia melirik kabut asap abu-abu yang melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil di depannya. Dia melambaikan tangannya dan nyala hijau putih itu melonjak keluar. Api baru saja menutupi dokter peri kecil ketika gas beracun yang tebal berwarna abu-abu di sekitar tubuhnya memancarkan suara mendesis yang kuat. Seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Setelah itu, ia mundur melarikan diri kembali ke tubuh Little Fairy Doctor. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah saat dia dengan marah berteriak. Api hijau putih berubah menjadi jumlah yang tak terhitung dari bibit api kecil. Mereka menembus kulit Little Fairy Doctor dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan liar mengejar gas beracun berwarna abu-abu. Benih api hijau putih dari segala penjuru menutupi setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, semua gas beracun berkumpul di perut bawah Little Fairy Doctor. Gelombang demi gelombang gas beracun berwarna abu-abu dengan cepat melarikan diri dari gabungan kekuatan dari 3 flames surgawi. Akhirnya, gas itu dikejar ke perut bagian bawahnya. Semua api hijau putih berkumpul di tempat ini. Mereka berubah menjadi lingkaran api yang menjebak gas beracun di dalamnya. Dalam sekejap, itu tampak seperti pusaran. Bagian dalam pusaran adalah dunia yang mematikan. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani menghadapi gas beracun seperti itu secara langsung. Jika Xiaoyan tidak bergantung pada kekuatan 3 jenis flames surgawi,
dia pasti telah terkikis oleh gas beracun semacam ini dan mati. Xiao Yan mengumpulkan gas beracun, menggantinya dengan Monster Core, dan menggunakan tubuh Bodhisattva. Dia tiba-tiba meraih kristal monster dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Akhirnya Monster Core itu yang sebelumnya sudah Xiao Yan dapatkan, ternyata mampu menyerap racun yang ada di dalam tubuh dokter peri kecil. Monster Core itu menyerap racun yang selama ini merusak tubuh dari dokter peri kecil. Monster Core dengan aneh ditelan oleh kulit Little Fairy Doctor, segera memasuki pusaran gas beracun abu-abu. Setelah itu bertahan di tengah-tengah pusaran. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius setelah memasukkan Monster Core yang sukses. Matanya meluncur ke kotak batu giok, di mana itu adalah tubuh Bodhisattva. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. The Body Transformation Bodhisattva Saliva mungkin memiliki efek yang unik, tetapi perlu menjalani sedikit penyempurnaan oleh Heavenly Flame. Akhirnya Xiao Yan, dia memurnikan terlebih dahulu. Bodhisattva transformasi saliva ini menggunakan api surgawi. Dengan panas dari api surgawi, akhirnya Bodhisattva transformasi saliva berhasil dimurnikan dengan mudah. Namun, ia terkejut melihat tubuh Bodhisattva transformasi saliva secara bertahap mengungkapkan banyak partikel hijau, seperti manik zamrud. Perlahan mengepalkan tangannya, kegembiraan melintas matanya. Dia tidak mengharapkan ketika menyempurnakan Bodhisattva transformasi saliva akan mendapatkan benih Bodhisattva. Benih Bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh seorang elit Douzun karena benih Bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan sementara seseorang maju ke kelas Douseng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menyebabkan setiap elit Douzun menyerangnya. Tangannya meraih kotak batu giok, dan dengan hati-hati menempatkan benih Bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu, ia mengembalikan kotak itu ke storage ring-nya. Benda ini terlalu berharga. Jika kabar tersebar, itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa setan tua Douzuns, yang hidup dalam pengasingan, kemungkinan besar akan terpikat oleh ini. Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Setelah menyimpan benih Bodhisattva, mata Xiao Yan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya. Selanjutnya, ia meraih cairan Bodhisattva menekannya ke perut halus Little Fairy Doctor. Tubuh saliva transformasi tubuh Bodhisattva baru saja bersentuhan dengan tubuh dokter peri. Warna hijau zamrud, yang penuh dengan kehidupan, segera menyebar cairan hijau zamrud yang menempel di setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Pembuluh darah dan ototnya, yang telah kehilangan sebagian kehidupan karena udara racun, sekali lagi mulai memancar dengan kehidupan. Kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Xiao Yan dia merasakan saat ini kekuatan hidup dengan cepat memancar dari tubuh dokter peri kecil. Efektivitas cairan transformasi Bodhisattva telah melampaui harapannya. Berikutnya akan menyelesaikan kekuatan racun yang menyedihkan. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat masuk melalui kulit. Akhirnya, itu membawa suara gemericik saat menabrak pusaran racun abu-abu. Gas keabu-abuan itu bergejolak. Sementara itu bergejolak, aura mematikan yang terkandung dalam tubuhnya dengan cepat dinetralisir oleh kekuatan hidup yang terkandung dalam cairan transformasi Bodhisattva. Little Fairy. Setelah cairan Bodhisattva transformasi saliva masuk, Xiao Yan berkata kepada dokter peri kecil untuk bertahan dan sebisa mungkin serap cairan Bodhisattva transformasi saliva ini. Mendengar hal itu, dokter peri kecil menuruti apa semua yang dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan dia sangat senang semua proses yang selama ini dilakukan lancar. Dan sekarang hanya tinggal menunggu keadaan dokter peri kecil pulih seperti semula. Gas poison celaka akan sepenuhnya di bawah kendali dokter peri kecil, itu tidak lagi meledak tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia membuat janjinya kepada dokter peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya. Sementara Xiao Yan menyelesaikan masalah badan racun sedih untuk dokter peri kecil, ada aura dingin menyebar di dalam aula besar yang terletak jauh di dalam wilayah es. Kamu pergi dengan 54 orang, namun kamu adalah satu-satunya yang telah kembali. Tianxi, apakah ini pertanggungjawaban yang kamu bawa kembali? Seorang tokoh berjubah putih duduk di singgasana yang dingin di sebuah aula es dingin. Kepala lembah, semua itu karena ada kesalahan dalam laporannya. Ada seorang elit Douzun di grup itu, bawahan ini dapat dianggap beruntung telah berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Orang tua di lantai aula dibesarkan kepalanya, dia secara mengejutkan Elder Tianxi yang telah melarikan diri dari tangan Tian Huo Zunze. Douzun, berapa banyak bintang Douzun? Dia seharusnya hanya menjadi bintang 1 Douzun.
Jika tidak, bawahan ini tidak akan dapat melarikan diri dari tangannya. Tianxi membalas dengan hormat. Tidak heran dia mampu mengubah Tianxi ke keadaan yang menyedihkan seperti itu. Dia adalah bintang 1 Douzun. Suara tua terdengar tiba-tiba. Jika seseorang mengikuti suara dan melihat ke atas, seseorang akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula. Senyum digantung di wajah pria tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang orang biasa akan tunjukkan ketika menyebutkan Douzun. Hanya 1 bintang ya, sosok manusia di atas tahta es dingin sedikit mengangguk, jarinya dengan lembut menekan sandaran lengannya yang besar. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara lemah. Diri yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Jika itu adalah bintang 1 Douzun, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan diri yang mulia ini untuk menyerah mendapatkan tubuh racun itu. Apakah kamu tahu kemana grup itu menuju? Tianxi menggelengkan kepalanya dengan rasa malu ketika dia mendengar pertanyaannya. Sosok manusia di atas tahta es murka melihat Tianxi menggelengkan kepalanya. Rasa dingin, yang membuat hati seseorang berdebar, perlahan meresap di aula. Dia gemetar di bawah dingin yang menakutkan ini yang bahkan akan menyebabkan Dou Qi membeku. Bing Zunze, tidak perlu marah. Kami sadar di mana sekelompok orang itu. Sebuah uap hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula sementara kedinginan menyebar. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Hall of Souls, kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai es aku? Tamu langka apa? Munculnya kabut hitam tidak menyebabkan sosok manusia di atas tahta sedingin es bahkan tidak terkejut. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ada seseorang dalam grup itu yang menjadi target Hall of Souls kami. Karena kita punya motif yang sama, kita mungkin bisa saling bergandengan tangan kali ini. Apa yang dipikirkan Bing Zunze? Tawa aneh terpancar dari kabut hitam yang bergoyang. Tubuh racun yang menyedihkan milik lembah sungai es aku. Kami akan meninggalkan yang lain untuk kamu. Sosok manusia di singgasana yang dingin perlahan-lahan berdiri. Udara yang menakutkan tampaknya telah meludahkan nafasnya. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang orang biasa kesulitan mencocokkan. Kamu memang adalah salah satu dojun terkuat di Central Place ini. Dia berkata bahwa kelompok itu sekarang ada di kota Ye City. Kita bisa bekerja sama untuk mengepung mereka. Aku akan menyerahkan tubuh racun itu kepada kamu. Sedang salah satu orang yang bernama Xiao Yan akan menjadi milikku. Beng Junze berkata baiklah. Setelah itu Bing Zunze pun, dia menyuruh salah satu ketua dari lembah es, yang memakai tidung putih yang kekuatan lebih kuat dari Tianxi, untuk mimpin pasukan ke kota Ye, dan tangkap wanita racun itu. 祝我们合作愉快了。恶难独女。 Cerita berpindah ke sebuah tempat di Central Place. Ruang dari wormhole di ujung jauh dari daerah pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang dan muncul. Banyak aura pembunuh yang kuat menyembur keluar seperti gunung berapi. Menyebabkan tanah terbuka ini langsung menjadi diam. Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok-sosok berwarna hitam. Hati orang-orang dengan penglihatan yang lebih kuat akan berdetak dengan cepat pada saat ini karena mereka akan menemukan yang terlemah di antara para tokoh hitam ini adalah di kelas Dou Huang. Jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat ketika mata mereka bergerak di atas dua pria tua berpakaian hitam, yang adalah para pemimpin yang tidak lain seorang Douzun. Mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka berubah dengan hanya berdiri di sana. Seluruh area itu menjadi sepi karena aura mereka yang besar dan kuat menyebar, menyebabkan cukup banyak ahli memproklamirkan diri untuk gemetar. Tokoh-tokoh hitam ini tidak segera pergi setelah mendarat di tanah karena ruang sekali lagi menjadi terdistorsi segera setelah mereka mendarat, dan sangat membuat semua orang kaget. Semua pasukan tingkat Do Huang dan para elit Dojong dan bahkan dua elit Douzun itu menunduk kepala. Dan tiba-tiba dari portal dimensi muncul sosok anggun yang sangat cantik muncul. Barisan menakutkan ini adalah sesuatu yang mereka lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar ingin tahu yang mana otoritas tertinggi yang memiliki kebesaran seperti itu. Itu mungkin bahkan 3 lembah dan 2 sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ruang berfluktuasi perlahan berhenti di depan mata banyak orang yang tak berkedip. Segera, sosok halus perlahan muncul di ruang terdistorsi. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan melangkah melalui ruang, muncul di area yang cerah ini. Wanita berpakaian hijau yang tampak lembut itu dengan lembut menempatkan kakinya di tanah yang kosong sementara seluruh tempat itu sunyi. Wajahnya yang memikat dan indah dibesarkan dengan lembut. Dia melihat ke arah kota Ye yang jauh.
Segera, dia mengungkapkan senyum. Kakak Xiao Yan, Sun Er telah tiba. Siapa saja yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka. Cerita berpindah ke kota Ye. Banyak sinar cahaya yang tersebar turun dari langit ke altar kuno. Xiao Yan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya yang berpotongan. Dia melirik dokter peri kecil di depannya. Bahkan tidak ada lagi sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Kulitnya, yang semula berwarna putih pucat karena tubuh racun, sekali lagi memancarkan warna merah yang halus. Jelas, tubuh miliknya, yang telah dihancurkan oleh racun selama bertahun-tahun, sekali lagi telah disembuhkan. Mata Xiao Yan menyapu beberapa lagi sebelum diturunkan. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa sulitnya menahan daya tarik ini ketika itu tersebar pada waktu yang tak terduga. Itu seperti seorang dewi di hati seseorang tiba-tiba mengungkapkan penampilan mempesona di depan diri sendiri. Proses ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibantu oleh Xiao Yan. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tidak ada yang tersisa untuk Xiao Yan lakukan di tempat ini, itu tentu tidak mungkin baginya untuk pergi sekarang. Dia harus menunggu sampai dokter peri kecil benar-benar membentuk poison dan sebelum dia bisa bersantai. Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia ragu sejenak sebelum menggeser tubuhnya, dengan hati-hati bergerak ke sisi lubang di tanah. Tatapannya melayang ke dalamnya, hanya untuk melihat kegelapan tak berujung. Energi afinitas api di dalam memang sangat padat. Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak jelas mengapa lubang ini tidak lagi memancarkan bibit api inti. Tentu saja Xiao Yan tertarik dengan Sun Flame ini setelah merenung sejenak. Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan lubang di tanah. Setelah lonjakan kekuatan hisap ini, sejumlah besar energi afinitas api ditarik ke atas. Namun, Core Fire Settling tidak muncul. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan hisap dan gelombang. Namun, yang disebut Core Fire Settling masih belum menunjukkan dirinya. Akhirnya Xiao Yan masuk ke dalam terpaksa dan dia melihat cahaya merah. Xiao Yan terkejut saat dia melihat nyala api di depannya. Nyala itu berwarna putih pekat. Ini Sun Flame. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menerima api berwarna putih ini. Energi api di dalamnya sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan dari api lain. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan Sun Flame ini jauh lebih kuat daripada beberapa Beast Flames biasa. Aku ingin tahu apakah Sun Flame ini dapat menyempurnakan keterampilan penciptaan Flame aku. Sebuah pikiran tiba-tiba melewati pikiran Xiao Yan ketika dia melihat nyala putih ini. Saat ini, Life Transformation Flame hanya dalam bentuk embrio. Itu jauh dari cukup baginya untuk menggunakannya untuk membentuk Fire Lotus pemusnahan. Xiao Yan tidak ragu sedikit pun karena pikiran ini terlintas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan menyerap Sun Flame ke tubuhnya. Nyala itu bergabung dengan Life Transformation Flame kecil di tubuhnya. Ini memang efektif. Ketika Sun Flame bergabung dengan benih api, sebuah sukacita melintas di hati Xiao Yan ketika dia merasakan efek unik dari Sun Flame ini. Sun Flame ini tidak sesulit menjinakkan Beast Flame. Itu juga sangat mudah untuk memperbaikinya. Setelah mendapatkan manik inti Sun Flame, jiwa spiritual kembali ke atas. Xiao Yan menghirup beberapa nafas dan membuat dirinya perlahan-lahan tenang. Dia melirik dokter peri kecil, yang tubuhnya cantik masih duduk tanpa gerakan sedikit pun. Setelah melihat dia baik-baik saja, dia secara bertahap mengangguk dan duduk sekali lagi. Dia mulai menyerap Sun Flame. Pikiran Xiao Yan terfokus pada menyerap Sun Flame selama hari-hari berikutnya. Di tengah penyempurnaan ini di mana makanan dan istirahat dilupakan. Life Transformation Flame dalam tubuhnya dengan cepat diperkuat pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 3 hari berlalu dalam sekejap selama pelatihan ini. Ketika Xiao Yan tenggelam dalam sukacita api transformasi api yang cepat memperkuat, iklim tropis sepanjang tahun di Ye City tiba-tiba berubah beku 1 hari. Kepingan salju kecil perlahan turun dari langit di depan tatapan tertegun dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya, setelah melihat salju yang perlahan jatuh di seluruh kota. Akhirnya ada seseorang yang tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Dia melompat ke tempat tinggi, memandang keluar kota, dan segera menjadi tercengang. Orang bisa melihat sosok putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan mengelilingi kota dan datang dari segala arah. Melihat hal ini, salah satu murid dari klan Ye, dia langsung melapor kejadian ini kepada kakek Xinlan. Kakek Xinlan, dan juga Xinlan tentu dia kaget. Bagaimana bisa lembah sungai es datang ke kota kecil ini? Xinlan dan kakeknya dia segera keluar dan dia kaget melihat banyak orang kuat di atas langit.
Tokoh-tokoh putih ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Itu adalah bunga salju yang indah dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Lembah sungai es. Tak terhitung jumlah orang di dalam Ye City tercengang saat mereka melihat sosok putih yang menutupi area di luar kota. Aura dingin yang mengejutkan terus melonjak dari tubuh orang-orang ini. Akhirnya, mereka mempengaruhi lingkungan Ye City. Suhu turun di dalam kota dan serpihan salju yang menyebar secara mengejutkan merupakan hasil dari aura dingin. Ini semua orang dari lembah sungai es. Mengapa mereka datang ke Ye City? Formasi mereka sangat menakutkan. Jangan bilang mereka datang untuk klan Ye. Omong kosong. Status lembah sungai es jauh lebih besar daripada klan Ye atau bahkan semua 5 klan besar. Mengapa mereka mengingini klan Ye? Kalau begitu, apa kamu pikir mereka memanggil kekuatan sebesar itu hanya untuk datang ke Ye City untuk bermain Mobile Legends? Karena kedatangan tiba-tiba tentara besar Ice River Valley, yang datang dari segala arah, Ye City turun ke kegemparan besar. Mereka tidak mengerti orang macam apa yang bisa mendapatkan salah satu dari 3 lembah besar, lembah sungai es. Untuk pergi dengan kekuatan sebesar itu, udara dingin di luar kota itu seperti penghalang alami. Akhirnya perlahan-lahan terhenti ketika itu menyebar di sekitar radius 100 meter dari klan Ye. Setelah itu, mereka menyebar dan menutupi seluruh kota. Dengan penghalang udara dingin ini, Ye City benar-benar dikelilingi. Tidak ada yang bisa masuk atau pergi. Kamu klan Ye. Serahkan wanita racun Lady dan kelompoknya. Jika tidak, klan Ye akan dihancurkan hari ini. Sementara orang-orang di kota merasa panik karena penghalang udara dingin yang tiba-tiba terbentuk. Suara lansia samar perlahan-lahan ditransmisikan di seluruh kota. Semua orang, wanita racun, mereka ada di sini karena wanita racun yang serius. Tidak heran, tidak disangka Wuful Poison Lady ada di klan Ye. Kalian semua berani sekali menyembunyikan wanita racun itu di sini. Cepat katakan di mana dia. Keributan di dalam kota telah sangat tenang ketika mereka mendengar suara tua ini. Beberapa orang menghela nafas lega. Tampaknya lembah sungai es bukan mengincar klan Ye. Meskipun mereka telah mengepung kota, lembah sungai es tidak mungkin membahayakan orang-orang tak berdosa. Beberapa tokoh putih perlahan berjalan di udara. Mata mereka berhenti di tengah kota tempat klan Ye berada. Pemimpin dari beberapa sosok putih ini secara mengejutkan adalah Si Tian, yang melarikan diri dengan sedih dari tangan Tian Huo Zunze saat itu. Beberapa elders lembah es sungai yang kuat ada di sampingnya. Selain itu, ada seorang lelaki tua dengan pakaian wol berwarna putih. Orang tua itu memiliki rambut putih dan senyum hangat tergantung di wajahnya. Bahkan mata Tianxi akan mengandung ketakutan ketika dia melihat orang ini. Itu Tianxi dari lembah sungai es. Tidak disangka dia datang kali ini. Kamu benar-benar buta. Yang kamu lihat hanyalah Tianxi. Tetapi kamu telah gagal untuk mengenali makhluk hebat berada di sampingnya. Itu adalah elder pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi. Ini, lembah sungai es bahkan telah menempatkannya. Dikabarkan Tian Xuangzi ini maju ke kelas Douzun 10 tahun yang lalu. Ice River Valley benar-benar telah memasang harga yang lumayan untuk menangkap wanita racun yang menyedihkan ini sementara kota itu gempar. Interior klan Ye juga sangat tidak nyaman. Semua anggota klan Ye sedang melihat lineup di langit dengan ekspresi tertegun. Terutama Ye Zong dan beberapa sesepuh. Wajah mereka pucat-pucat. Tian Xuangzi, Tianxi, Ye Zong sedikit gemetar. Salah satu dari orang-orang ini sudah cukup untuk menghancurkan klan Ye saat ini. Sekarang mereka berdua bersama-sama. Klan Ye ini, wanita racun. Sejak kapan klan Ye kami menyembunyikan wanita racun yang serius? Orang-orang di pihaknya merenungkan pertanyaannya setelah mendengarnya. Sesaat kemudian, mereka sepertinya telah mengingat sesuatu. Apakah itu grup Xiao Yan? Wanita racun yang menyedihkan ada di antara mereka. Ye Zong dan beberapa sesepuh lainnya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tubuhnya gemetar. Akhirnya, mereka mengerti siapa pelakunya. Kenapa kamu dilanda panik? Bukannya kami meminta kamu bertempur sampai mati bersama aku? Suara samar tiba-tiba terdengar saat kelompok Ye Zong panik. Ye Zong memalingkan matanya, hanya untuk melihat sosok lansia yang perlahan muncul di halaman. Orang itu secara alami adalah Tian Huo Zunze. Ye Zong dan yang lainnya tidak berani kepada Tian Huo Zunze. Mereka tidak mampu menyinggung lembah sungai es, tetapi mereka juga tidak bisa menyinggung orang di depan mereka. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit. Terjebak di antara dua makhluk raksasa adalah nasib yang paling menyedihkan. Tian Huo Zunze meletakkan tangannya di belakangnya, matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke langit di kejauhan. Pandangannya tampak telah menembus udara saat berhenti di pria tua berbaju katun putih di samping Tian Xi. Douzun mereka masih menemukan tempat ini.
Tian Huo Zunze dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Suara lembut juga tiba-tiba muncul di sisinya. Tian Huo Zunze menoleh hanya untuk melihat sosok muda berdiri di atap bangunan. Tubuhnya berdiri lurus seperti tombak sementara aura tajam samar-samar dipancarkan. Melihat penampilannya, siapa lagi yang bisa selain Xiao Yan? Mereka memang memiliki akal untuk dapat menemukan kami di sini. Bagaimana dokter peri kecil? Tian Huo Zunze pindah. Dia muncul di samping Xiao Yan dan bertanya. Dia baik namun dia tidak bisa bertarung sekarang. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika dia menjawab. Kali ini, lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan. Aku kemungkinan besar akan ditunda oleh orang tua Dojun itu. Ekspresi serius melintas di mata Tian Huo Zunze. Situasi saat ini tidak bagus. Jika dia dikekang oleh Dojun, Tian Si pasti akan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong. Selain itu, masih ada beberapa Elders Ice River Valley yang sama kuatnya. Xiao Yan mengangguk lembut, dia juga tahu mereka telah memasuki situasi berbahaya. Setelah mengeluarkan nafas pelan-pelan, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di matanya. Elder Yezong, tolong yakinlah, hal ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh kelompok aku. Klan Ye kamu tidak akan terlibat di dalamnya. Xiao Yan menoleh dan menghadapi wajah putih Ye Zongs dan yang lainnya. Dia mengungkapkan sedikit senyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan bertanya, Tuan Tua Yao, apakah kamu berani nge-war melawan lembah sungai es ini dengan aku? Haha, aku yang lama bahkan telah melihat elit Doseng saat itu. Apalagi jajaran seperti itu. Tian Huo Zunze tertawa. Tian Huo, jadi sebenarnya ini adalah Tian Huo Zunze. Aku yang lama adalah elder pertama lembah sungai es. Tian Xuangzi. Pria tua itu tersenyum dengan sikap ramah yang tampak, namun, matanya berputar saat dia berkata, teman ini, masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai es dan wanita racun serius. Apakah kamu setuju jika aku yang lama meminta kamu untuk tidak campur tangan? Tian Huo Zunze tertawa, tetapi dia tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah Tian Xuangzi tidak berkurang ketika dia melihat ini. Dia terus berbicara dengan senyum. Dalam hal ini, aku yang lama hanya bisa menghentikan kamu. Tidak perlu menahan diri. Gasken kita Baiwan. Tian Huo Zunze membalas senyum itu. Namun, dingin samar sudah muncul di dalam matanya. Di mana wanita racun yang menyedihkan? Mungkinkah dia bersembunyi lagi? Dia menyapu pandangannya di sekelilingnya. Tetapi masih gagal menemukan sosok dokter peri kecil itu. Dia dengan dingin tertawa. Hari ini, lembah sungai es aku telah membentuk formasi kota penguncian di sekitar Ye City. Tak satu pun dari kamu dapat melarikan diri. Mata Xiao Yan dengan lembut melayang di atas Tian Si. Rasa dingin yang redup juga melintas di dalam mata hitam gelapnya. Tian Xuangzi berkata kepada Tian Si, aku serahkan bocah Xiao Yan itu kepadamu. Semoga, kamu tidak akan membuat segala sesuatunya menjadi kacau lagi. Kalau tidak, kepala lembah tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Mata tua Tian Xuangzi yang tajam menyapu kota. Segera, dia mengerutkan kening. Insting tajamnya mengatakan kepadanya sebaiknya berhenti berbicara kepada orang-orang di depannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tian Xuangzi sekali lagi melangkah melalui udara kosong, beralih ke Xiao Yan. Dia tertawa dengan cara biadab. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan kamu kali ini. Ekspresi Xiao Yan tenang. Tiba-tiba suara terdengar, Elder Tian Si, orang ini adalah target Hall of Souls aku. Bolehkah aku tahu jika kamu dapat meninggalkan dia untuk aku tangani? Ekspresi tenang Xiao Yan langsung berubah menjadi berbahaya ketika kabut hitam ini muncul. Matanya mengungkapkan ekspresi ganas saat dia melihat kabut hitam dalam jarak yang cukup dekat. Dia meludahkan, Hall of Souls ini benar-benar tidak terduga. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Tetapi kamu telah maju ke kelas Douzong. Mata orang tua itu untuk memilih murid benar-benar bagus. Namun, terlepas dari seberapa bagus penglihatannya, dia masih ditangkap oleh pelindung ini. Haha, kabut hitam bergejolak dan berubah menjadi sosok hitam. Tawa aneh, yang menyebabkan mata Xiao Yan tiba-tiba berubah merah. Sekali lagi dipancarkan, sebuah niat membunuh yang mengejutkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan seperti gunung berapi.